Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, senang dan bahagia rasanya saya Dua Sudarjo bisa berjumpa dan menemani pemirsa semua pada hari ini. Insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menambah ilmu dan pemahaman seputar dunia muslimah dan Islam, tentunya dalam program kesayangan kita, Indahnya Islam. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Muslimah Kita Islam Lampung dan LDS TV. Dan untuk tema kita hari ini akan membahas tentang hikmah berpuasa. Tentunya untuk membahas tema yang menarik ini saya tidak sendiri dong ya. Alhamdulillah di studio telah hadir narasumber seorang aktivis dakwah dan juga founder Darul Quran Nuruz Zaini Lampung. Beliau adalah Ustazah Jenny Jasmar. Sebelum kita mulai perbincangan kita yang menarik nantinya, ada baik kita sapa dulu ya Ustazahnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat Mbak Dila. Gimana dengan Mbak Dila sendiri? Sehat juga Ustazah. Masya Allah. Semangat ya Ustazah ya. Insya Allah. Semangat berbagi ilmu kepada pemirsa semua. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema kita hari ini adalah hikmah berpuasa. Masya Allah, menarik sekali ya Ustazah ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa berpuasa itu adalah salah satu rukun Islam ya, yang wajib dijalani oleh seorang muslimah atau muslim gitu Ustazah ya. Nah, sudah pastinya di setiap perintah Allah itu ada keistimewaan ya Ustazah, dan keistimewaan dari puasa itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih Ustazah hikmah dari berpuasa itu? Ya. Silahkan. Baik Mbak Dila, terima kasih atas kesempatannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, tema kita hari ini adalah hikmah berpuasa ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan apa sih puasa itu ya. Puasa menurut bahasa itu artinya menahan diri atau berdiam diri atau stagnan. Sedangkan puasa dalam makna syara itu artinya menahan diri dari hal-hal yang atau perkara-perkara yang itu membatalkan puasa itu sendiri ya, seperti contohnya menahan lapar gitu ya, kemudian menahan dahaga gitu ya, kemudian juga menahan syahwat ya, kemudian juga tidak boleh menghisap tembakau, salah satu contohnya seperti itu. Nah, saat ini ya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menikmati ya nikmatnya bulan suci Ramadan ini, yang dimana kita semua tahu bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, seluruh perbuatan anak Adam adalah untuknya kecuali satu, puasa. Ya, sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah. Kemudian akulah yang mengganjarnya. Kan luar biasa ya. Yang lain-lainnya itu terhitung untuk diri kita, tapi puasa ini untuk Allah gitu loh. Nah, kemudian puasa itu juga menjadi perisai bagi kita. Ketika kita melaksanakan puasa itu, maka kita itu seperti ada bentengnya untuk untuk kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, untuk kita tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat, terutama kepada Allah gitu ya. Nah, kemudian dalam puasa itu juga kita tidak akan berani untuk menghina orang, misalkan, terus bergibah dan sebagainya ya. Nah, kemudian jika seseorang mencerca atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah dia berpuasa. Berarti dia itu menahan diri gitu loh, ya, daripada membalas cercaan orang tersebut gitu kan. Nah, kemudian sesungguhnya aku sedang berpuasa itu tadi ya, demi zat yang mana jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Sesungguhnya kata Allah, bau mulut orang puasa itu wangi sebagaimana wanginya kasturi. Kan bayangkan Mbak, kita kalau kita orang manusia ini ya, kalau udah bau mulut itu udah nggak enak kan, kita apa sih gitu. Nah, ini bau mulutnya orang berpuasa itu Allah itu menyamakan dengan wanginya kasturi. Nah, seperti itu ya. Kemudian
bagi orang yang berpuasa juga ada dua kegembiraan yang bisa diraihnya, yakni ketika dia berbuka, maka dia akan bergembira, dan dia ketika bertemu dengan Tuhannya maka dia pun akan bergembira. Ya, nah hikmah dari puasa ini sendiri banyak, Mbak. Di sana itu ada keberkahan, kemudian ada juga pengampunan dosa, kemudian ada juga kita itu akan bebaskan dari siksa api neraka. Sebagaimana umat muslim yang ada, ya, kita harus melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu karena itu perintah Allah yang ada di dalam firman surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di sini Allah itu memberikan perintah kepada kita, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Dan puasa ini untuk siapa? La'allakum tattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, Mbak Dila, ya, di bulan suci Ramadan kali ini, ya, harus kita pergunakan untuk berpuasa meraih takwa. Seperti itu, Mbak Dila. Masya Allah ya Ustazah, menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, kita akan tetap lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustazah Jenny Jasmar. Tapi kita break sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di LDS TV bersama Indahnya Islam. Masih dalam program Indahnya Islam dengan tema hikmah berpuasa bersama Ustazah Jenny Jasmar. Baik Ustazah, dari kan Ustazah sudah menyampaikan makna dari berpuasa, ya, terus hikmah-hikmah berpuasa itu tadi, ya, diantaranya adalah keberkahan dari Allah, mendapat pengampunan diri dan dibebaskan dari api neraka. Nah, Ustazah juga tadi Ustazah telah sebut bahwa ada dalam surah Al-Baqarah di situ Allah mengatakan bahwa puasa ini untuk orang-orang yang bertakwa, agar kamu bertakwa. Nah, kita tahu bahwa bertakwa itu adalah menjalankan seluruh perintah dan larangan Allah. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini sangat miris ya Ustazah, ya, bagaimana sangat sulit kita untuk melakukan ketaatan itu sendiri. Ya, kira-kira gimana itu Ustazah? Ya, nah tadi kan sudah kita bacakan ya bersama tadi di surah Al-Baqarah ayat 183 tadi kan berpuasa itu diperintahkan sebagaimana kaum terdahulu dan kemudian untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa ini artinya kita itu taat kepada perintah Allah, kemudian kita juga menjauhi larangan Allah. Nah, itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian hari ini itu ya fenomena yang kita lihat gitu ya. Iya sih betul, sudah mempersiapkan diri ya sampai kulkas itu penuh gitu dengan segala macam makanan gitu ya untuk bahan sahur gitu, kemudian kita sahur, kemudian kita niat puasa Ramadan gitu kita lakukan. Itu dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nah, namun ya puasanya kita lakukan, tapi ada larangan-larangan Allah lagi yang kita juga langgar. Contohnya seperti apa? Ya, sebenarnya sudah banyak dibahas sih oleh teman-teman kita ya. Contoh hak berkhawat, ya. Niatnya baik ya, kita iftar jamaah ya, berbuka puasa bersama-sama kan bagus, yang namanya jamaah kan itu bagus kan gitu, apalagi bulan suci Ramadan kan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah.
Tetapi di sana itu banyak hal-hal yang Allah itu sebenarnya melarang. Apa contohnya? Berkhawat, gitu kan? Berkhawat itu kan tidak boleh. Kalau berkhawat dengan Allah memang itu yang diharuskan gitu. Tapi ini kita berjamaah berbuka puasa, tapi kita berkhawat. Nah, ditambah lagi karena kan waktunya maghrib itu kan sempit. Nah, kalau kita berjamaah berbuka puasa berjamaah nih, misalkan di suatu tempat, nah di situ tidak tersedianya tempat sholat, tidak tersedianya sarana berwudu yang cukup karena kita rame, akhirnya tertunda kan gitu kan. Kemudian akhirnya kita ngantri gitu kan. Nah, karena maghrib ini waktunya cepat, belum lagi kita buka ya kan, terus kemudian kita mau sholat, akhirnya nilai yang tadi itu berlipat-lipat pahalanya jadilah berkurang kan, seperti itu. Nah, ditambah lagi ada musik-musik gitu kan, ditambah lagi yang itu tadi bukan mahram dan sebagainya, itu kan akhirnya itu tadi ya, kemudian nilai-nilai dari hikmah dari berpuasa tadi itu berkurang kan. Padahal di dalam bulan suci Ramadan itu di samping kita mendapatkan keberkahan, juga di akhir puasa itu kita akan dihapuskan dosa-dosa kita dan dibersihkan diri kita, kemudian diharamkan siksa api neraka itu untuk kita kan, seperti itu. Nah, di perjalanannya itu sekarang ini kan puasa, tapi itu tadi sebagai seorang istri dia juga bekerja, tapi dia lupa di rumah itu ada yang harus dia perhatikan, ada yang harus dia penuhi kebutuhannya, ada kewajiban yang harus dia lakukan. Tapi karena dia bekerja, akhirnya yang kewajiban ini dia tinggalkan terlalaikan dengan alasan apa tadi? Kerja. Nah, dalam Islam perempuan atau seorang istri boleh kerja nggak? Ya boleh. Tetapi gitu kan, bagi perempuan atau bagi seorang istri bekerja itu hukumnya adalah mubah. Nah, sedangkan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu itu harus dilakukan. Fenomena-fenomena hari ini yang kita dapatkan berbalik banding dengan apa yang diajarkan oleh Rasul ya. Kenapa? Kan tadi sudah kita sampaikan bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu ada keberkahan. Makanya kalau kita perhatikan ya, hari-hari sekarang itu ya, kalau bulan suci Ramadan itu kan pasti di hari pertama sampai seminggu itu kan bersih-bersih ya, terus kemudian rumahnya dibersihkan, kemudian masjid juga jadi ramai gitu kan, pokoknya beli mukena baru ya, segala sesuatunya baru gitu kan. Nah, itu kan keberkahan. Kemudian apalagi apa yang tadinya itu biasanya harga-harga terasa mahal gitu ya, tapi karena di bulan suci Ramadan penuh dengan keberkahan, rezeki itu ada aja gitu loh. Kita bisa membeli apa saja gitu loh kan, rame gitu sampai toko-toko gitu kan, warung-warung sale sekian, diskon sekian. Nah, tidak hanya di toko-toko aja sale itu terjadi di bulan suci Ramadan pun juga demikian gitu loh. Allah itu memberikan diskon kepada kita ya. Nah, seperti contohnya kita biasanya baca Al-Quran itu kan satu huruf itu 10 kebaikan, tapi di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan, diobral sama Allah ya. Makanya tuh di hari pertama sampai 10 hari itu kan keberkahan tuh berlimpah, makanan berlimpah, kita kan silaturahim, terus kemudian semua tuh terasa berkah gitu kan. Nah, tetapi itu semua kemudian akhirnya tidak menjadi sesuatu yang buat kita akhirnya nanti menjadikan kita takwa gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi keberkahan ini dicampur aduk gitu loh ya, dicampur aduk dengan hal-hal yang Allah nggak ridho. Makanya kita bagaimana untuk menyikapi seperti itu, yaitu tadi. Nah, seperti kondisi hari ini ya, teknologi itu kan makin canggih ya. Kemudian mengakses dari mana aja seluruh dunia itu bisa kita buka dari sosial media itu kan, dari internet itu kan, sehingga khususnya remaja-remaja kita gitu ya bisa mengakses itu dengan mudah ya. Apalagi sekarang ini
HP itu kayaknya setiap hari keluaran baru gitu, pokoknya makin canggih gitu ya. Kita tuh nggak sampai sebagai orang yang sudah berumur gitu ya mengikutinya itu terengah-engah gitu. Tapi remaja itu asik-asik aja. Nah, bagus teknologi seperti itu. Tapi sayangnya informasi-informasi yang merusak itu pun akhirnya mereka dapatkan juga. Akhirnya apa? Ya video porno, kemudian belum lagi novel-novel yang menurut kata anak-anak itu Islami loh Mi, terkait tentang percintaan yang Islami. Tapi ya mana ada percintaan yang Islami kalau dia tidak dihalalkan dulu. Padahal di situ itu luar biasa gitu ya. Ya isinya itu justru membangkitkan gairah-gairah yang dalam tanda kutip anak remaja itu belum waktunya gitu loh. Seperti itu. Nah ini sayang kan gitu ya, kalau di bulan suci Ramadan yang tadi itu keberkahannya luar biasa, kemudian juga ada hadisnya ya bahwa salah satunya pintu raihan namanya itu terbuka untuk bagi orang-orang yang berpuasa seperti itu. Nah itu Mbak Nadila. Jadi sayang gitu, akhirnya banyak dari termasuk kita mungkin ya melakukan puasa itu di luar daripada apa yang diajarkan oleh Rasul. Insya Allah. Luar biasa sekali ya Ustazah ya perbincangan kita. Baik pemirsa LDS TV dimanapun berada, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah iklan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama program Indahnya Islam. Masih dalam program Indahnya Islam dengan tema hikmah berpuasa dengan Ustazah Jenny Jasman. Nah, baik Ustazah, tadi kita telah berbincang-bincang ya mengenai makna puasa, mengenai hikmah dari puasa itu sendiri dan juga fenomena yang terjadi saat ini. Nah, silakan Ustazah dilanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Dila. Tadi kan kita sudah menyampaikan semua ya hikmah dan sebagainya. Jadi saya ingatkan kembali ya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat gitu ya. Di bulan puasa itu beliau dan para sahabat itu melakukan hal-hal yang luar biasa. Kenapa di bulan suci Ramadan itu justru banyak peristiwa-peristiwa bersejarah gitu ya yang sampai hari ini bisa tidak hanya sekedar kita kenal tapi kita contoh gitu ya dari perbuatan-perbuatan Rasul dan para sahabat itu. Jadi pada saat itu Rasul itu dan sahabat itu melakukan futuhat Mekah, kemudian berperang, gitu ya, ada perang Badar dan sebagainya. Nah, perang ya, padahal perang itu kan luar biasa ya, harus stamina-nya kuat, energi harus kuat, kemudian Jazirah Arab itu kan panas, gersang, gitu kan. Nah, kemudian melawan nafsu ya, menahan lapar dan dahaga, tapi mereka juga tetap melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti apa? Sholat malam gitu ya, sholat 5 waktunya juga tepat waktu gitu, dan ibadah-ibadah yang lain mereka juga lakukan seperti itu. Nah, berbalik banding dengan kita saat ini gitu ya. Padahal kita saat ini tuh tidak dalam kondisi perang gitu kan, kita dalam kondisi yang aman-aman saja. Kita bisa beribadah nyaman gitu kan, masjid juga di mana-mana, guru juga ada di mana-mana gitu kan. Sepertinya sangat berbeda gitu dengan kondisi saat Rasul pada saat itu. Tapi kenapa ya kok kita sekarang ini malah itu
berpuasa itu kayak semacam euforia gitu ya, menunggu bulan puasa. Alhamdulillah gitu kita ikut masuk, ikut bisa menyambut puasa di bulan suci Ramadan. Tapi esensinya dari bulan suci Ramadan itu sendiri kita tidak dapatkan. Kenapa? Karena itu tadi, karena informasi-informasi yang kita dapatkan dari luar itu justru yang lebih masif gitu, masuk ke dalam benak-benak khususnya remaja kita dan diri kita sendiri, informasi-informasi seperti itu. Makanya kalau misalkan kita memang mau ikut tadi yang seperti dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu menjadi orang yang bertakwa, ya kita dalam kondisi apapun ya harus mengikuti perintah Allah dan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Nah, zaman dulu itu ya, di zaman para imam itu ya, saking pengennya menuntut ilmu meskipun di bulan suci Ramadan, padahal jalan kaki loh, ya kan, dari Yaman ke Madinah ke Mekah kan itu kan luar biasa gitu kan, terus kemudian naik onta gitu kan, mungkin tidak hanya berhari-hari, berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kan gitu mereka jalani, tapi itu semua mereka lakukan dan sampai hari ini sehingga kita bisa menikmati ilmu itu. Andai Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi tidak melakukan itu, mungkin kita tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Islam. Dan jika Rasul tidak berjuang gitu ya dalam kondisi berpuasa, dan sampai hari ini Islam itu tidak akan sampai kepada kita gitu. Makanya sayang gitu loh, sayang banget. Padahal sekarang itu sudah akhir zaman ya Mbak Dila ya, sudah kita itu memasuki dunia selama-lamanya sudah kita akan tinggalkan gitu. Kesempatan banget ya, mungkin saja bisa jadi bulan suci Ramadan kali ini itu yang terakhir kan, wallahu kita nggak tahu gitu kan. Ya kenapa? Karena dunia ini kan sudah semakin tua, fase-fase itu kan sudah jelas. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita ya, bahwa kita ini sudah memasuki fase yang terakhir gitu kan, karena fase-fase yang pertama, kedua dan ketiga itu sudah terjadi gitu kan. Tetapi bagaimanapun juga ya aturan Islam itu haruslah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak bisa perintahnya kita jalankan, tapi di saat yang bersamaan larangannya juga kita tabrak-tabrak gitu kan. Ya akhirnya kemudian ya itu tadi, untuk meraih takwa kemudian tidak dapat kita raih gitu Mbak Dila, seperti itu. Oh ya, Masya Allah. Baik Ustazah, sangat menarik ya dan luar biasa sekali perbincangan dan pembahasan kita tentang hikmah berpuasa ini. Namun sayang sekali Ustazah, mohon maaf tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Nah, sebelum ditutup nih Ustazah, silahkan jika Ustazah ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan. Ya, mudah-mudahan hari ini menjadi wasilah bagi kita semua dapat meraih takwa dan menuju surganya Allah ya bersama-sama. Jadi menyiapkan diri ketika kita mau berpuasa itu tetap ya, stamina-nya harus kuat, makan minumnya harus diperhatikan ya. Kemudian kita memanfaatkan momentum Ramadan yang luar biasa ini untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jadi yang tadinya kita malas-malasan ngaji gitu ya, kita harus ngaji. Kemudian yang tadinya kita malas-malasan sholat, sering mengabaikan atau menunda-nunda, kita lakukan dengan tepat waktu. Dan jangan lupa juga kita harus mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kita dapat pahala secara individu, tapi kita juga harus mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan pahala juga, gitu Mbak. Nah itu ya, jadi ingat menjadi takwa, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Mungkin itu saja Mbak pesan dan kesannya. Masya Allah. Jadi kuncinya ini saja ya, kita harus bertakwa di kapanpun itu, dimanapun dan dalam keadaan apapun ya Ustazah ya. Masya Allah. Baiklah, jazakallah khair kepada Ustazah yang telah hadir meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita bersama Ustazah Jenny Jasman dalam program kesayangan kita
indahnya Islam. Saksikan selalu televisi kesayangan Anda pada jam dan channel yang sama, karena indahnya Islam akan hadir dengan tema-tema yang menarik dan berbeda setiap harinya. Saya, Dila Sudarjo, dan semua kru yang bertugas undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sikap. Muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.